Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Hari ini alhamdulillah kita narasumber kita Bapak Yazid Bindar, seorang guru besar di Fakultas Industri ITB untuk bidangnya pengembangan produk industri berkelanjutan. Selanjutnya kita mengenal dulu Bapak Yazid Bindar, mungkin biodata lah Pak. Ya, boleh. Silakan. S1 S3 aja ya, atau boleh. Lahir di mana ya? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas undangan di podcast yang ini. Perkenalkan, saya Yazid Bindar. Ini lahir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Kemudian ya kuliah S1 saya di Teknik Kimia ITB, kemudian melanjutkan ke luar negeri, saya di Queen University S2 Kanada, S3 juga di tempat yang sama di Queen University. Terus ya lanjut kembali bertugas di ITB, di Fakultas Teknik Industri, bidangnya di teknik kimia, juga ada di teknik pangan, ada teknik bioenergi kemurgi yang sekarang ya. Ya. Jadi tema kita kali ini adalah transisi pangan menghadapi bom waktu produk tidak berkelanjutan. Ya, silakan Pak terangkan dulu tema kita itu seperti apa. Baik. Cara apa? Kata transisi yang saya coba perkenalkan berarti kalau ada tanpa transisi ada perubahan mendadak ya. Ya, perubahan mendadak. Nah, dalam pangan ini saya mencoba mendalami perubahan mendadak itu akan melahirkan krisis. Ya. Nah, dalam hal pangan yang saya coba lihat adalah dari sisi pangan karbohidrat. Nah, karbohidrat kebetulan hampir seluruh pangan karbohidrat di dunia ini ya diproduksi oleh pihak-pihak petani. Jarang sekali itu adalah tanggung jawab pemerintah ya. Jarang. Nah, dalam hal ini saya nyatakan sebagai kebutuhan primer nomor 3 dalam kehidupan manusia. Yang pertama jelas udara bersih, yang kedua air bersih, yang ketiga adalah karbohidrat. Nah, dalam hal ini karbohidrat adalah untuk kebutuhan bergerak manusia, berkegiatan manusia. Nah, untuk karbohidrat ini ada 2 bentuk karbohidrat yang dikonsumsi seluruh dunia yang disebut dengan makanan pokok, yaitu beras untuk Asia sekitarnya, kemudian gandum untuk Eropa sekitarnya, dan ada juga yang mengkonsumsi dua-duanya seperti di Cina, di bagian utara banyak gandum, di bagian selatan mungkin banyak beras. Nah, dalam hal ini konsumsi dunia sekarang dengan penduduk sekitar hampir udah 4 miliaran. Kalau beras ini dalam data yang tercatat yang saya coba sekitar 650 juta ton. Kemudian kalau gandum sekitar 750 juta ton. Nah, dalam arti kata ke depan bagaimana cara memproduksinya, itu yang kita harus pahami. Ternyata dalam dunia sekarang memproduksi dua-duanya ini di lahan pertanian ya memerlukan doping pupuk nitrogen yang diinovasi dengan menggunakan secara kimia nitrogen yang ada di udara. Berarti ini yang dikenal dengan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Sebenarnya tanah itu sendiri sudah dibekali secara alami oleh Yang Maha Kuasa untuk memproduksi, untuk menggunakan nitrogen langsung. Nah, kebetulan bentuknya, fungsinya itu adalah di bagian fotosintesis, itu nitrogen diperlukan, maka dari tanah bentuknya yang mengalir dari tanah lewat ke daunnya itu sendiri, yang dalam bentuk kimia namanya nitrat atau NH4+ atau amonium. Nah, kalau yang tersedia di udara adalah N2. Alaminya N2 namanya sistemnya fiksasi nitrogen, itu mikroorganisme sudah disiapkan. Maka dirubahlah dari N2, NO3- dan N4+ oleh mikroorganisme
maka dia akan traveling ke daun. Nah, itulah pensuplai alami. Itu udah ada. Nah, maka awal-awal sebelum tahun 1940-an, maka tanpa penggunaan pupuk kimia ini udah biasa seperti itu. Nah, kalau dulu padi misalnya hanya dengan pupuk kandang saja, itu mungkin sekitar 2 ton atau 2,5 ton per hektar, ada yang 1,5 juga misalnya. Tetapi dengan pupuk kimia sekarang itu bisa 5 tonan, berarti kan naiknya melonjak. Tapi pupuk kimia ini apa? Nah, pupuk kimia sama juga dengan dia menyontek fiksasi yang secara alami yang Tuhan sudah berikan, dan juga Tuhan berikan keilmuan kepada manusia bisa merumuskan juga fiksasi secara chemical. Apa fiksasinya? N2 di udara diambil juga, terus dia tambahkan dengan hidrogen, dia berubah jadi amonia. Itulah karya ilmuwan Haber-Bosch bisa mempercepat itu. Maka lahirlah produk kimia namanya amonia. Amonia inilah yang nanti dirubah lagi menjadi bahan kimia. Kalau di Indonesia ini pupuk urea itu ya, jadi namanya CONH2 2 kali. Kemudian kalau mungkin di Cina dia menggunakan N4Cl bentuknya, berarti amonia ditambah HCl jadi N4Cl. Mungkin di Amerika amonium nitrat, ya dia menambahkan NH3 ditambah HNO3 bisa menjadi amonium nitrat. Nah, dengan mekanisme yang sama, nitrat dan NH4+ yang ada di lahan dengan fungsi fiksasi alami, lajunya rendah. Nah, manusia mencoba-coba menyadari dan mendapatkan informasi, kita tambahkan konsentrasi nitrat N4+, jumlahnya naik ke daun dan banyak, maka proses fotosintesisnya bersekian kali lipat, maka produksi produksi karbohidrat kita naik berlipat ganda. Maka dari tanpa misalnya dengan alami 2 tonan, dengan tambahan doping ini naik 5 tonan. Arti kata ini menunjukkan bahwa produksi 2 bahan pangan ini ya diangkat sebegitu berkali lipat oleh pupuk kimia ini. Ya. Nah, tapi jangan lupa, apakah pupuk ini akan selalu bisa disuplai dengan kebutuhannya? Itu yang menjadi kendala. Nah, pembawanya adalah hidrogen. Hidrogen itu berasal dari fosil. Fosilnya di dunia ini kalau mungkin gas alam, mungkin juga batu bara. Dan itu akan berakhir. Ya. Nah, ketika dikoneksi produksi pangan dengan fosil chemical inilah ketika masa depan, ketika 2040, 2045, 2050, ketersediaannya sangat sedikit dan kemudian harga sangat mahal, maka orang tidak akan menggunakan atau keekonomiannya berubah, produksi pangan berubah. Kalau tidak disiapkan jalan atau transisi, maka apakah ini bisa ditangani? Penduduk Indonesia 300 jutaan, nggak ada pupuk urea yang sangat mahal, dan kemudian anjlok produksi pangannya, impor mau dicari nggak bisa karena orang juga perlu, nggak bisa. Sekarang kita bisa impor ya karena orang berlebih. Tapi ketika dia juga nggak cukup, mereka nggak kasih juga, mereka nggak perlu kasih juga. Nah gitu, jadi maka jalan transisinya harus digagas. Gimana caranya? Transisinya bukan -5 tahun sebelum kejadian, tapi saya perkirakan -30 sudah ada jalan transisi. Tidak ada suatu pemerintah pun yang mau mengambil jalan transisi, karena itu bukan skopnya. Saya cuma 5 tahun aja katanya kan. Ini permasalahan yang kita hadapi. Nah, saya kira itu konsep utamanya. Bagaimana kita mentransisikan ini? Kalau mendadak itu namanya bom. Betul. Nah, kalau dia transisi meletusnya pelan-pelan dikit-dikit orang nggak ketahuan. Nah, inilah yang sebut transisi ini sangat penting. Tetapi masalahnya pangan ini yang memproduksi masyarakat. Pemerintah meregulasi. Beda sama energi, pemerintah lebih suka ke energinya yang menjadi perhatian. Yang utamanya adalah
pangan tidak menjadi perhatian, cuma meregulasi aja. Memproduksi tidak, masyarakat yang diserahkan memproduksi. Nah, kalau seandainya dua-duanya kejadian, pilih yang mana? Pilih yang pertama, harus ada karbohidrat dulu daripada adanya biodiesel. Iya. Kalau enggak pakai sepeda, jalan kaki. Nah, kira-kira gitu. Nomor 1 lah Pak. Ya, jadi ide transisi itu adalah dia memerlukan waktu. Waktu minus 30 tahun sebelum bisa enggak kita lakukan. Tapi pemerintah yang mana mau bisa mengambil visi jauh itu? Iya. Ya itu dulu. Sekira konsepnya transisi wajib, maka ya bisa enggak ini disampaikan ke semua pihak, betul enggak? Ya kalau enggak, mari kita duduk bersama bahwa produksi pangan intensifikasi itu berbatas. Ya. Ada batasnya adalah di pemupukan. Nah berarti ada kawan-kawan yang menggerakkan pupuk organik itu bagus. Tapi kita itu sebuah jalan transisi. Ya. Nah. Padahal itu ya Pak, di dalam Al-Quran ya gaya cerita Nabi Yusuf. Ya, jadi di dalam ini kita menggunakan berbasiskan data ya. Data dalam hal ini kalau kisah dalam Al-Quran, Nabi Yusuf data, kalau Allah yang menjadikan maka Allah memberitahu. Berarti kan Nabi Yusuf diberitahu bahwa akan terjadi. Pesan utamanya Allah memberikan waktu transisi. Waktu transisi, siap-siaplah. Nah, tapi diberikan. Nah, yang sekarang bagaimana? Yang sekarang ya kita ini berbasiskan bahan kimia, berarti kita berbasiskan data, kita bisa lakukan prediksi di masa ke depan. Ini loh masalahnya di sini akan terjadi di sini. Data ini yang kita gunakan dalam memprediksi. Data itu Allah memberikan karunia keilmuan kepada manusia. Manusia menggunakannya demi bisa memprediksi ke depan, mempersiapkan solusinya. Ya gitu. Ya. Tadi Bapak udah sampaikannya kondisi saat ini ya Pak ya. Ya. Seperti itulah ya. Saya mau tanya ini aja Pak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan tuh? Jadi tadi kan udah ada data, kita punya betul, data betul, ya. Saya sampaikan data nanti sebenarnya bisa ada ya data itu Bapak telah membuatnya, data itu ya, data akan terjadi seperti itu. Nah untuk itunya bagaimana Pak penyelesaian masalah tersebut Pak? Ya. Kondisi Indonesia saat ini. Jadi produksi pangan yang dua ini menjadi permasalahan global di masa depan karena seluruh dunia mengalami yang itu karena keterbatasan dari pupuk nitrogen yang ada. Berarti mentransisikannya bagaimana melatih lahan kembali, menyiapkan lahan yang ada untuk bisa memproduksi pangan ini secara optimal tanpa keberadaan pupuk anorganik begini. Nah, tapi dalam kondisi prediksinya tentu dia berkurang dari yang pupuk organik. Berapa kurangnya? Berapa kurangnya? Berarti secara masif dikembalikan lagi siklus alami. Kemudian membantu siklus alami dengan menggalakkan konsep-konsep pupuk organiknya, tetapi berapa yang diperoleh. Dan kemudian juga menyiapkan karbohidrat dalam bentuk yang sama. Kalau konsumsi beras itu dalam bentuknya bulir, maka karbohidrat lain dibulirkan. Itulah dimiripkan. Kalau konsumsi misalnya orang bentuknya mie, maka karbohidrat yang lain diolah lagi bentuknya mie, tidak merubah bentuk. Kemudian kalau konsumsinya roti, karbohidrat lain diubah dengan roti. Sehingga kita mencarikan solusi, bukan memaksa orang pindah mengkonsumsi kultur makan yang berbeda. Gak bisa. Bukan kembali seperti dulu Pak, orang makan singkong, makan sagu gitu. Ya. Sagu itu iya bahannya, tapi sagu kita bulirkan bentuknya beras sagu. Beras sagu singkong, iya bahannya, ya kita bulirkan bentuknya beras singkong atau beras analog. Jangan bilang, udahlah makan singkong, berarti kan merubah kultur. Orang merasa terhina ketika dia makan singkong aja. Seperti yang banyak yang menyampaikan seperti itu, udah makan singkong aja gitu. Enggak begitu, gini, ini loh makannya, ini berasnya, silakan. Oh ya terima kasih. Padahal itu berasnya dari singkong. Nah ini yang kira-kira kita membuat transisi ini melatih masyarakat, tapi tidak boleh merubah kultur. Makan ini kultur, nggak sama. Kalau dia nggak suka ini nggak bisa dipaksa.
Ya kalau dia misalnya karbohidrat bentuk-bentuk biasa disuruh konsumsi, jatuhnya ke snack kan. Nah, dia enggak. Kalau namanya makanan pokok, ya kita sediakan seperti yang dia inginkan. Itu tugas kita. Nah, jalan mentransisikan itu, berapa sih kebutuhan karbohidrat 2050 kita siapkan dalam bentuk beras untuk Indonesia, dan itu tersedia. Nah, dari timur, dari kemudian Indonesia Tengah dan Barat, kita bisa siapkan di situ semua lahan yang ada untuk memproduksi karbohidrat, dan kita robah dalam bentuk makanan yang memang senang dimakan, bukan dalam makannya yang suruh paksa makanan tertentu. Tugas kita bisa kok kita buat karbohidrat dari singkong, dari ubi, dari segala macam, itu kita bisa robah. Nah, itu tugas kita. Tetapi memperkirakan sebuah krisis ini kan menggunakan data dan keilmuan. Disitulah orang bisa meramu jalan-jalan yang berat, jalan yang sulit, kita ramu di situ. Nah, kita sebagai ilmuwan ya mengingatkan dan juga mencari solusi. Ya, kami di ITB juga mencarikan solusi bareng-bareng. Tetapi terkadang solusi dengan ada keekonomiannya pada waktu itu bisa-bisa nggak klop juga. Kita udah produksinya, harganya mahal, nggak yang beli, bisnisnya nggak jalan. Iya, jalan, ya betul. Ya, jadi ya kita masa transisi ini harus disadarkan kepada pemimpin. 2050 lebih baik kita menggunakan data dalam membuat kebijakan. Ketimbang kita menolak itu akan terjadi, kan. Seandainya itu tidak terjadi dan kita udah siapkan, maka pemimpin itu dia nggak salah. Itu dia ke situ ya Pak ya. Ya, seandainya Siapkan sekarang. Seandainya itu terjadi, pemimpin tidak melakukan apa-apa, dan karena dia menggunakan memprediksi yang salah juga, nggak mau mengakui itu yang akan terjadi, maka dia 2 kali lipat dosanya. Ya betul ya. Ya, jadi seandainya itu jangan buang-buang waktu selama dia memimpin di situ 5 tahun, dia nggak pikir, karena berarti dia membuang-buang waktu tuh, udah jelas. Betul. Memerlukan waktu transisi saat transisi. Karena pangan ini memerlukan kepemimpinan. Pemimpin itu menggunakan data, menyiapkan sistem. Maka kalau kata data kita mengatakan, look, ini produksi pangan kita sudah istilahnya, ada video saya di situ, orang senator Amerika, satu kesalahan besar kita adalah membuat korelasi antara produksi pangan dengan fosil. Itu sudah disampaikan, semua sistem traktor segala macam, produksi dengan pemupukan itu koneksinya sama fosil seluruhnya. Sehingga fosil itu jatuh, ini juga jatuh. Ya, dalam arti kata, kalau pemimpin itu menggunakan data dan dia melakukan persiapan transisi, dan kemudian itu terjadi, dia menyelesaikan kemanusiaan ini sangat luar biasa gitu. Nah, yang pemimpin yang hanya berpikir 5 tahun masa depan, ya masaknya yang penting terjadi perubahan instan, maka perubahan instan itu yang mungkin yang merasa menyenangkan gitu kan. Ya, tapi kalau terjadi masa depan perubahan instan yang tidak menyenangkan, nah itu yang namanya yang kita sebut ya sesuatu perubahan mendadak ya. Nah, perubahan mendadak itu dalam tanda petik orang sebut dengan bom waktu kan. Oh, itu ya, mendadak itu ya Pak. Juga mengingatkan ya kepada para pemegang kebijakan ya, untuk siap-siap juga ya, walaupun dia 5 tahun, tapi harus disiapkan dari sekarang supaya nanti berlanjut terus. Ini kebetulan ya kami udah menyiapkan berbagai solusinya, tetapi tentu kalau para pemimpin memahami ini yang kita sharing lah gitu kan. Ya sharing dan kemudian mengetahui, ya kita bisa jabarkan dari data yang ada. Nah, pemimpin ini kalau boleh pemimpin nggak memahami ilmu yang itu, tapi kan ada masyarakatnya yang dia bisa sampaikan, mana apa ilmunya, tolong kami diberitahu, itu penting. Kalau
apa yang kita lakukan sebagai orang awam gimana Pak untuk nanti tidak ada pupuk gitu? Ya, kalau orang awam ya dengan melakukan namanya adalah hidup seimbang. Hidup seimbang, setiap jengkal lahan yang dimiliki ya kalau memungkinkan berlatih ya menanam dengan bahan-bahan pangan yang diperlukan kita konsumsi sendiri. Itu sesuatu kan melatih diri di dalam resource yang ada dengan kehidup keseimbangan. Mengetahui nih, oh ini kita punya ini, kemudian dalam pangan misalnya, ya kalau kita coba mengkonsumsi ubi, ya kita potong-potong ubi, yang kita coba bentuknya kita bakar dan kita konsumsi, itu juga sesuatu yang menarik. Terkadang kan itu orang kalau makan sekali nggak masalah. Iya, snack itu Bapak. Ya, kalau makan rutin, kan lain lagi ininya. Ya, satu saat nanti kami lagi merubah semua karbohidrat dalam bentuk bulir beras. Nanti nggak kami kasih tahu ini dari apa, bentuknya sama gitu kan. Nah, jadi itulah langkah-langkah kita menyiapkan. Atau dicampur dulu gitu. Dicampur dan kemudian ya banyak bahan-bahan yang lain sebagai sumbernya kan. Jadi transisi ini sebuah penting supaya tidak terjadi gejolak. Tidak terjadi gejolak ya itu. Jadi para ilmuwan juga gitu ya Pak ya, bersiap-siap begitu ya kalau dia punya keilmuan itu ya bidang itu. Jadi dunia sekarang ini adalah dunia hidup dengan batasan. Dulu dunia yang dulu mengatakan nggak ada batasnya. Anda bisa mengejar kenyamanan semau sebesar yang Anda inginkan. Nah sekarang sadar, nggak lagi. Maka di dalam dunia sekarang konsepnya, salah satu contohnya dekarbonisasi, itu adalah batasan untuk kehidupan, menurunkan semua aktiviti untuk meminimumkan pengeluaran CO2 dari kegiatan kehidupan. Betul, nah, kegiatan kehidupan CO2 yang selama ini itu berbasiskan fosil misalnya. Maka kalau kita lihat di udara ini yang menarik sekali. Coba kita renungkan, kita konsumsi oksigen setiap hari, bernafas. Kegiatan kehidupan makhluk yang lain juga demikian. Terus kita menjadikan nitrogen ini gas inert kata orang-orang teknik kimia ya. Oh ini berarti kan dia tidak aktif segala macam. Nah coba kita pikirkan di udara ini kalau demikian seharusnya oksigen lebih banyak daripada nitrogen seharusnya. Kenapa Tuhan memberikan nitrogennya 79%, oksigennya 21%? Ini apa rahasia di balik itu? Maka nitrogen ini memegang peranan penting. Nah, kemudian CO2 di udara kan emisinya banyak. Kok dibatasi nggak boleh lebih? Nah, ketika ada misalnya 40 ppm di atas itu, maka ketika manusia mengeluarkan kegiatannya CO2 dan kemudian diambil oleh fotosintesis dan dia menjadi orang sebut dengan netral, berarti konsentrasinya di udara itu adalah steady state dan enggak naik-naik. Tapi kegiatan yang berlebihan mengemisikan CO2, membuat CO2 terakumulasi, maka ada batasan. Maka batasnya global warming. Global warming. Nah ini semua dirombak semua. Jadi dengan dunia mengatakan hidup dekarbonisasi itu constraint. Nah hidup ke depan tuh dengan banyak constraint-nya. Orang baru melihat adalah globalisasi di level udara. Globalisasi di level lahan tanah itu nggak dilihat apa? Jarang ya Pak ya. Jadi di tanah itu seluruh dunia menggunakan pupuk nitrogen untuk mengkonsumsi pangan, pupuk kimia nitrogen. Berarti kalau itu tidak ada, mana itu berarti ya pangan ya? Berarti globalisasi juga dalam bentuk pangan. Berarti kalau globalisasi bentuk pangan itu krisis pangan. Krisis pangan melahirkan kelaparan. Itu kalau di dunia ya Pak yang melakukan untuk transisi pangan ini negara mana dan bagaimana cara penyelesaiannya mereka untuk karena selama ini kelaparan yang ada itu salah satu mungkin masalah distribusi pangan. Misalnya
di daerah Afrika segala macam, ya orang melihat bahwa kita bisa berbantuan apa gitu. Tapi dalam kondisi perubahan seperti global warming CO2 ini kan merubah tatanan semua. Kelihatan nih perubahannya, global warming. Tapi kalau pangan perubahannya ada yang tidak makan, ya orang nggak tahu. Jadi menganggap itu biasa. Nah tapi kalau global warming misalnya itu merubah tatanan banyak kompleksitas banyak, orang merasa. Tapi masalah makan ini, dia itu individu-individu yang menderita. Nggak makan orang nggak tahu, sehari dua hari dia nggak makan orang nggak tahu kan. Nah, dalam arti kata global nanti kalau masuk masa famine, masa orang seluruhnya kena nggak bisa makan, baru di situ kan ya. Nah itu belum memasuki itu. Tapi seluruh dunia sebenarnya akan mengalami hal yang sama ya Pak ya? Ya, karena produksi. Dan bersiap-siap gitu loh. Bersiap-siap. Karena dalam di produksi pangan global ini yang disebut makan itu karbohidrat hanya 2 aja, beras atau gandum. Nah semuanya cara produksinya sama. Cara produksinya ya injeks pupuk nitrogen di situ, gitu, pupuk kimia. Ya kalau itu nggak ada, semua kena berarti ya. Semua kena. Nah orang mengatakan ini masih bisa dijalankan karena konsep kalau kita nggak ada pangan impor. Ya tapi selagi ada yang mau jual, ya bisa sah, gitu sah saja. Tapi suatu saat nggak semuanya nggak bisa. Ya nggak ada lagi konsep jual, namanya instrumen impor, nggak ada kita impor. Ya kalau impor selagi ada yang lebih. Ya. Tapi udah masuk global crisis, dia berkurang. Ya tanggung masing-masing. Jadi kita harus berusaha sendiri ya. Iya. Nah maka dalam sisi berlatih ini Indonesia termasuk, kalau menurut saya Indonesia ini semua kelengkapan untuk survivingnya tinggi. Oh. Ya, kita punya matahari yang cukup. Ya. Orang lain cuma sekali berapa. Ya. Kita punya lahan, kemampuan tanahnya cukup dan sepanjang tahun. Jadi artinya kita punya tanah-tanah subur, dimanapun sejengkal apapun ditanam singkong, di mana hidup. Ya kalau misalnya tanam apapun hidup, berarti survivingnya, kelenturannya paling nomor 1 di dunia. Tapi untuk itunya Pak, teknologinya, proses, kan tadi perlu pupuk Pak, pupuk yang anorganik ya? Ya. Nah pada saat nggak ada, kita gimana Pak? Jadi yang Tuhan berikan kan semuanya sumbernya nitrogen. Bagaimana kita memanipulasi nitrogen yang ada menjadi nitrat, menjadi hanaman plus yang diperlukan oleh lahan. Nah, inilah kita bertempur di juga ya Pak ya itu ya? Iya. Itu yang agak susah. Jadi yang selama ini kan ada bantuan mikroorganisme. Tuhan sudah jadikan itu di lahan. Semua dapat. Baik di seluruh dunia global dapat intinya. Maka reaksi fiksasinya itu jelas. Nah, tetapi lajunya nggak sekencang yang pupuk kimia ini. Ya berarti ya apapun ke depan ya kita coba optimasi sejauh mana, tetapi kan uji cobanya belum ada karena masa krisis pangan itu kan mendadak. Datangnya itu mendadak. Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya nggak mendadak, harusnya nggak mendadak, sudah ada perkiraannya Pak ya. Kalau udah perkiraan kita siap, tapi suatu saat yang namanya mendadak semua orang baru kerasa nggak bisa dapat beras. Tapi sekarang masih bisa nggak tahu, pemerintah juga nggak masih ada kok, masih ada yang jual kok. Gitu. Ya saya menulis ini ya juga beberapa, dan kemudian konsep-konsep ini ya tentu ya ini perlu menyadarkan orang dari dini ya. Ilmuwan nggak banyak ilmuwan juga memahami yang ini, dan juga ada juga malah berpikirnya lebih nanti ada solusi kan. Ada juga berpikir demikian. Tiba masa tiba akal katanya. Gitu. Ya. Kalau kita nggak berbuat ya kita kesalahan. Kita bisa menggunakan data dan kita bisa menyampaikan dan kita buat sesuatu, menyiapkan itu. Tapi orang bawah kecil ilmuwan itu nggak ada artinya kalau tanpa ilmuwan yang banyak ilmuwan yang sadar, sedikit pemimpin yang sadar, itu dampak untuk merubahnya
kecil. Satu pemimpin yang sadar, dengan walaupun ilmuannya belum sadar, dia bisa menggerakkan ilmuwan itu. Nah, itulah peranan kepemimpinnya luar biasa. Yang diharapkan Bapak gimana Pak? Ya, satu menyadari bahwa pihak atau Indonesia, perjalanan Indonesia dan dunia ini gradual 2030, 2035, 2040, 2045, 2050 dan selanjutnya gunakanlah basis data dalam memimpin negeri ini. Gunakanlah basis data ya. Bukan hanya sekedar istilahnya mencelup kepemimpinan masa-masa pendek ya. Nah, itu yang kita sampaikan. Ya memang nggak mudah di dalam membaca data 2050 orang. Nah, itu bukan urusan saya katanya. Gitu ya. Itu urusan generasi berikutnya kan. Padahal harus dimulai itu ya Pak ya. Kalau nggak berdosa lah itulah yang harusnya. Iya. Ya ada, dan kesadaran kepemimpinan ini ya betul-betul sangat penting. Tapi kalau udah model kepemimpinan capaian instan ya, dan manipulasi capaian dan hanya menyenangkan seketika, ya nanti bom waktu itu datang generasi berikutnya yang menanggung. Berikutnya ya. Itu Pak supaya negara kita lihat negara tetangga kita aja Thailand atau Vietnam, apa yang mereka sudah mempersiapkan atau terus misalnya. Jadi kalau kita lihat Thailand, Vietnam, tentu resource mereka adanya lahan ya. Ya adanya lahan. Sebenarnya sama seperti kita kan adanya lahan ya. Ya ada lahan, kita punya lahan, tapi mereka nggak dikasih banyak resource di perut buminya, nggak banyak di dalamnya. Tambangnya nggak banyak, kemudian batu baranya nggak banyak, kemudian banyak ya. Minyak dan gas buminya nggak banyak. Berarti dalam surviving sebuah kemasyarakatan, tentu dia survive untuk hidup apa yang ada. Nah berarti Thailand dalam kehidupan dengan lahan yang juga terbatas, Vietnam juga lahan terbatas kan. Vietnam seperti garis panjang tuh ke bawah kan sempit ya, tapi survive kehidupannya ya apapun yang mereka miliki mereka bisa rumuskan, itulah pemimpinnya. Nah, maka di dalam hal pangan khususnya padi, yang Thailand sama Vietnam itu menjadi menggunakan konsep surplus buat mereka. Instrumen surplus berasnya itu ya mereka ekspor. Sehingga jadi konsep mereka surplus ya Pak ya? Surplus. Nah kalau di kita konsepnya adalah swasembada. Itu swasembada satu kali Pak tahun 84 Pak Harto. Ya Pak Harto 84 di Roma dulu. Iya, di Roma sekali dulu, aja. Ya. Sekali aja itu. Apa beda surplus dengan swasembada? Nah surplus itu, kalau surplus instrumen menstabilkan harga itu mereka pro kepada kepada petani adalah dengan ekspor. Berarti kalau mereka nggak ekspor harga jatuh. Ya, mereka jadi ekspor. Untuk menstabilkan harga ya. Stabil, instrumennya surplus. Nah, kalau konsepnya swasembada itu menyatakan kita jumlah produksi sama dengan konsumsi, berarti instrumen mereka seandainya produksi itu lebih sedikit dari konsumsi, berarti istilahnya mereka bisa menjaga harga supaya harga nggak naik, berarti mereka pro kepada konsumen. Maka instrumennya adalah impor. Nah kalau konsumennya impor, ya ternyata selamanya itu seperti fungsi asimptotik gitu. Produksi itu nggak pernah tercapai kecuali sekali gitu. Iya, sekali. Artinya apa? Impor terus. Nah, dalam hal ini ya tentu ada juga orang yang mencari rezeki di atas impor. Iya. Nah, kalau orang lihat selalu ada. Artinya swasembada ini konsepnya cuma asimptotik aja, mendekati, tidak mencapai. Ya. Nah, kalau mendekati gapnya instrumen impor yang dipakai. Thailand sama Vietnam lah yang ini
Nah, tapi krisis pangan nanti itu nggak bisa dipakai. Kalau dia udah krisis pangan, orang nggak mau jual juga. Dia buat dirinya aja nggak cukup. Iya, betul. Ya kira-kira itu. Jadi kalau betul ya mampu nggak di surplus, tetapi ya menghilangkan rezeki orang yang impor kan? Itu kan kalau segelintir Pak, ya harus lah kalau untuk yang luas itu kayak harus surplus ya Pak ya. Ya. Hampir di mana-mana juga kayak ini gandum juga Amerika sama Australia itu konsepnya surplus. Surplus ya, Amerika sama Australia. Nah, jadi kelebihannya mereka ekspor, berarti petaninya terjaga dengan baik. Dan ya itulah kayak di Australia gandumnya hampir 26 juta ton, ekspor yang kebutuhan dalam negerinya mungkin di bawah 5 juta ton. Ya harus ini petani nih ya. Ya. Kita harus ya inilah cerita ini kita berbagi lah. Ya. Tapi berbaginya dengan durasi estimasi prediksi waktu yang panjang. Tapi saya ungkapkan di sini ya kan. Ya saya punya data-data modelnya segala macam, ada semua dalam kurva di hubungan antara jumlah penduduk dengan konsumsi pemakaian pupuk pupuk kimia ini ya 1920 1940 sampai sekarang tuh mulainya plato kemudian eksponensial itu ada semua datanya. Ada semua ya. Tapi ketika 2024 berada di satu titik sekarang, katakanlah jumlah produksi karbohidrat kita yang konsumsi utama dunia itu adalah sekitar 650 tambah 750 sekitar 1,4 juta ton per tahun. Terus dengan waktu nantinya ketika ini jumlah penduduk naik, kita nggak bisa memaksa jumlah produksi ini naik juga. Ada masa turunnya. Nah ketika masa datarnya jumlah penduduk bertambah terus, ini namanya krisis. Nah, dalam sebuah keilmuan juga bahwa di dalam hal ini namanya ada limit to growth itu ada, ya batas untuk tumbuh itu ada. Nah itu yang kita harus prediksi gimana cara pengelolaannya. Jadi basis untuk menyiapkan solusi masa depan harus berbasiskan data dengan kita mampu memprediksi yang akan terjadi. Ya, kita prediksi yang akan terjadi jauh sebelumnya kita carikan solusi. Mulai mencarikan solusi dengan secara gradual itu yang dilakukan. Nah, solusi itu kan kebijakan ada di pemimpin. Ya, betul. Ya selain tadi kebijakan, saya menanyakan kebijakan tadi ada di pemimpin ya. Apa yang tepat untuk mendukung program ini Pak? Strateginya seperti apa juga? Dan upaya apa yang kita lakukan untuk masalah ini Pak? Ya, jadi untuk Indonesia sebenarnya bisa menjadi penyelamat dunia juga. Gitu dengan semua jengkal lahan yang kita miliki, kita bisa optimalkan untuk produksi karbohidrat ya. Dalam konteks kita bicara karbohidrat ya. Nah karbohidrat kita bervariasi. Nah nanti bentuk apa yang diperlukan oleh masyarakat untuk dimakan kita sediakan. Tapi karbohidrat apa aja nggak masalah. Nah itu yang kita siapkan. Nah dulu saya ingat diceritain sama orang tua nenek betapa sedihnya hidup ketika zaman penjajahan Jepang. Tahun segitu betul saya juga diceritakan. Tahun itu saya di sebuah kabupaten, kecamatan, ada sebuah pasar, ada los istilahnya yang di situ. Ya se-Jepang gayanya adalah menumpuk beras-beras ditaruh di situ nggak dikasih ke masyarakat. Nggak tahu strateginya apakah menghabiskan orang atau bagaimana memaksa. Dan saat itu orang mengatakan memakan singkong, memakan jagung yang direbus, mereka sebut beras jagung. Betapa sedihnya itu kan. Nah tapi kalau yang keilmuan justru kita rombak nantinya. Singkong nggak apa-apa, dia jadi mie. Jagung itu nggak apa-apa, dia bisa jadi bulir bentuk beras gitu kan, nggak masalah. Tapi ke depan enjoy aja dengan variatif. Tapi jangan paksa masyarakat merubah kultur. Nah, merubah kultur yang menurunkan kultur merasa mereka namanya terhina dan sedih, melarat kan ya. Nah, itu yang dulu
saya diciptakan masa Jepang orang tua tuh melarat dengan makan apa saja. Saking sedikitnya beras itu dicampur dengan jagung. Jadi jagung yang lebih banyak daripada nasinya. Itu yang dimakan. Tapi sedih. Sedih ya. Ya, tapi ya ke depan justru orang variatif makanannya. Malah digayakan sedikit, dibuat modern sedikit. Berubah jadi jadi makan di resto, berubah jadi bentuk yang berbeda. Ya. Sekarang ya di Korea atau kimbap itu macam-macam isinya kan dengan kacang-kacangan gitu. Betul. Saya beli makanan mahal juga harganya, di atas 40 ribuan. Saya lihat bagus itu kan. Taunya di situ dia kasih ada ayam kayak steak gitu kan. Terus karbonnya diganti sama ubi agak merah itu dia potong, dia taruh dia bakar dikit, enak juga. Tapi makannya enjoy. Nggak tahu kalau ubi di tradisional barangkali, coba makan ubi gitu ya. Nah gitu. Jadi arti kata variatif itu ya kita siapkan, tapi kultur jangan dipaksakan. Jadi pemerintah jangan hanya mengatakan udah makan singkong aja, tapi siapkan berasnya, tapi singkong. Bukan disuruh orang, karena kulturnya nggak bisa dirubah. Kalau kulturnya diganti ya masyarakat merasa wah hidupnya melarat gitu kan. Kalau untuk ini Pak, kebijakan dari pemerintah untuk mendukung program transisi pangan ini kita harapkan apa sih Pak? Kita harapkan dari pemerintah. Ya, satu, pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan di dalam sistem produksi pangan kita ya. Bukan pemerintah harus ikut bagaimana mendorong pangan variatif dalam karbohidrat, bagaimana meningkatkan produksinya, kemudian melatih lahan kembali dalam menerima nantinya kekurangan dari pupuk yang saya sebut pupuk doping tadi, dan kemudian menyiapkan lahan-lahan yang bukan hanya berkonsentrasi sawah. Mencetak sawah rasanya sekarang agak sulit ya. Mendingan mencetak karbohidrat. Ya. Jadi jangan wujudkan mencetak sawah. Mencetak sawah tuh ya kalau padi kan terbatas. Di situ harus ada airnya, kondisi lahannya juga harus berternak berkebun karbohidrat itu banyak variasinya. Jadi ciptakan gerakan-gerakan orang memproduksi karbohidrat dengan berbagai macam cara, ya kan? Itu bisa kita galakkan seperti itu. Tapi tentu. Jadi maaf Pak, jadi mulailah gini. Selama ini kan untuk karbohidrat itu orang per orang kan Pak ya. Betul. Para petani orang per orang ya yang nyiapin karbohidrat itu ya. Nah sekarang itu pemerintah mulai ikut memikirkan itu ya. Pencetakan karbohidrat itu ya. Ya, jadi ya terkadang juga selama ini memang dari turun-temurun makanan ini disiapkan oleh orang-orang yang mau memakan. Ya itu ya. Biasanya seperti itu. Yang berlebih mereka jual. Makin lama yang nggak tidak menanam dia membeli. Jadi selama itulah turun-temurun. Makin banyak orang yang memproduksi, makin banyak juga orang mengkonsumsi. Ya udahlah sih itu sudah kita aja beli aja. Arti kata kan urusan personal. Dari dulu memang pemerintah tidak masuk ke produksi. Tidak masuk ke produksi ya. Ya kalau dia masuk ke produksi ya mungkin juga mengganggu sistem masyarakat yang ada. Tetapi untuk melihat masa depan, krisis masa depan, ya pemerintah harus mampu menyiapkan sistem ya. Sistemnya ya regulasinya juga. Regulasinya bagaimana, sistem kalau misalnya kalau sawah kan harus ada istilahnya air. Irigasi harus ada. Nah, nanti ke depan kalau bukan sawah tanpa air berarti lahan biasa. Nah, karbohidrat yang harus bisa ditanpa air di tanah mau miring, mau datar, mau apa itu bisa misalnya. Nah, itu juga disiapkan. Ya, kalau sawah kan terbatas. Betul. Ya, dulu ada program 1 juta hektar sawah. Ya, dulu ya juga nggak berjalan. Ya, karena lahir di tempat-tempat yang mungkin tidak cocok misalnya kan. Ya kalau ke depan ya mendingan kita menyiapkan sistem yang ada dioptimalkan. Kemudian kalau misalnya mencetak
sawah itu memungkinkan, berarti kan harus suatu buah korporat. Ya. Udah korporat belum tentu korporat itu mampu bertahan. Ya. Ya karena marginnya seperti apa Ya. kan. Ya kalau dia misalnya minimum, saya bisa menguasai lahan misalnya 20.000 hektar misalnya kan. Tetapi kalau udah korporat, petani juga kena nantinya. Ya. Nah kalau karbohidrat yang lain silakan. Nah saya sebut lebih baik mencetak karbohidrat ketimbang hanya berfokus mencetak sawah gitu kan. Kalau ini Pak sebagai seorang ahli proses teknik kimia gitu kan Nah salah satunya itu kan teknologinya itu teknologi nitrogen sama NH4 itu ya Pak ya. Nah kesiapan industri gimana Pak? Mungkin di mana di Indonesia bagaimana, di luar bagaimana gitu, kita siap gak itu dengan? Ya ini baru. Kita linkkan dengan dekarbonisasi ya. Kalau kita tautkan. Kalau masih bertumpu kepada pupuk kimia istilahnya, semuanya kimia, tapi kadang-kadang kalau pupuk alami yang itu ya siklus alami itu orang sebut pupuk organik. Ya, betul. Kalau pupuk kimia ya orang karena kita doping dengan bahan kimia yang langsung jadi, itu yang langsung naik ke misalnya ke daun misalnya dari terus kalau kesiapannya ya bagaimana menyiapkan sistem pendukung pemasok nitrogen, ya kan ada 3 komponen kimia yang saling terkait di dalam produksi pangan. Ada N, ada P, ada K. Ya. Nah N itu udara sumbernya, tapi dibawa oleh hidrogen. Hidrogen kemudian diambil dari produksi dengan reaksi kimianya gas alam atau batu bara menjadi bentuknya amonia. Itu alurnya kan. Nah di dalam pupuk ini kita sebut pupuk jadi ya. Laju serapnya sangat tinggi misalnya, bisa produktivitasnya langsung berkali lipat gitu kan. Nah kesiapan industri ini di dalam hal menata ini ya bagaimana tetap mengoptimalkan siklus alami ini. Nah kalau di siklus alami gini, kalau di tanah itu ada mesin pembuat amonia juga. Ya, namanya fiksasi alami kan. Nah di pabrik kimia itu fiksasi buatan. N2 direaksi dengan H2 jadi NH3 itu fiksasi buatan. Lajunya besar tapi massa sumber H2-nya itu dari gas alam ya terbatas. Nah kalau udah mendadak ini menjadi kebutuhan dan ini cepat, ini lambat, berarti gerakan gimana menyiapkan fiksasi nitrogen secara optimal lewat jalur mesin di dalam tanah itu barangkali yang bisa disiapkan terus kan. Ya barangkali kalau dihubungkan dengan dekarbonisasi ya kawan-kawan bisa menyampaikan ya udah kita ambil hidrogennya di air. Nah ambil hidrogen air gimana caranya? Misalnya elektrolisis. Nah berarti air ya Tuhan telah menjadikan air ini jumlahnya banyak dan kembali dipakai dan kembali ke bentuknya. Itu menariknya. Jumlahnya segitu. Ya, jadi dia kalau dirubah dia ke hidrogen, terus nanti kembali dia ke bentuk H2O. Ya, jadi ya kalau dia elektrolisis kan perlu listrik. Listrik kita dari mana listriknya? Apakah dari solar cell dan segala macam? Ya cari lagi sumber listriknya. Ya di situ akan berbicara lagi dengan costing kan. Dengan pembiayaan. Nah sekarang ini kan ironinya adalah barang yang rendah karbon ini, produk-produk yang rendah karbon biayanya jauh lebih tinggi sekarang. Tapi dibandingkan dengan keekonomian fosil yang sudah bertahan sekian lama. Berarti ya nggak pernah terjadi transisi itu. Semua di atas kertas semua. Nah jadi kesiapan industri untuk langsung masuk ke sini itu susah dibawa ke sini. Susah ya Pak ya, susah ya kalau industri masuk ke sini ya.
Lagi setelah lama dengan ini energi fosil itu ya. Karena perlu saya sampaikan juga, sebenarnya fosil itu banyak karena pembagi durasi waktunya kecil, maka lajunya besar. Jadi yang namanya pemakaian itu kan ton per jam misalnya ya. Nah, jumlah tonnya itu fosil ini kalau dibagi dengan jutaan tahun umurnya bumi selagi manusia ada cuma secuil. Tapi orang-orang mengambil ini, dia nggak peduli generasi berikutnya. Iya, ada satu generasi yang ngambil banyak ngambil gitu. Dia ngambil semua. Nggak ingat generasi berikutnya kan tetap habis gitu. Iya. Harusnya kan dibagi untuk generasi ini berapa gitu ya. Ya gitu sekarang kan mereka bilang, oh naik kan lifting. Itu artinya apa? Orang berikutnya nggak dapat. Iya. Ya. Jadi mikirnya ya coba bagi selama bumi ini ada, dapat secuil sedikit, maka yang sustainability lebih unggul karena dia rutin. Sustainability tidak merampas generasi berikutnya. Untuk generasi berikutnya ya. Fosil, mineral itu merampas generasi berikutnya karena nggak disisakan buat dia. Iya. Maka kita naikkan. Disimpan aja ya kalau itu ya. Sebagian disimpan tetap aja dalam perut bumi. Betul. Gitu. Ya, coba berbagi, misalnya batu bara ratusan ton, juta ton diambil, terus berikutnya turun, berikutnya dapat nol. Betul. Dapat nol, hidup kami gimana? Terserah kalian. Ya, yang mengambil itu udah nggak ada. Ya, jadi artinya kata-kata bahwa kita punya istilahnya kemampuan produksi yang besar, kapasitas besar, enggak juga. Bagilah dengan waktu generasi berikutnya. Saya kan merasakan ada orang Lamina ya Pak ya. Kan selalu gitu, tahun depan kita harus menambah produksi segitu tanpa dibagikan dengan. Iya, coba bagi waktunya. Jadi orang angkat lifting itu berarti kan generasi berikutnya nol, nggak kebagian. Ya kalau orang misalnya ya hampir semua kan pebisnis, angkatlah sebanyak-banyak supaya saya untung sebanyak-banyaknya hari ini, hari esok ya kalian yang cari sendirilah ya gitu cari sendirilah gitu kan. Gini Pak, mungkin sudah ini waktunya ya. Silakan Bapak tutup Pak pembicaraan ini, apa yang akan Bapak sampaikan. Closing statement dari sumber. Yang saya soroti memang permasalahan produksi pangan karbohidrat ke depan itu akan memasuki masa krisisnya. Lebih baik itu berdasarkan data, jika memang kemampuan dari pendukung yang dikategorikan sebagai salah satu komponen intensifikasi, ya masa waktunya ada itu berakhir karena dia bergantung kepada fosil. Jadi arti kata itu kalau tidak ada perbuatan persiapan dari sekarang, maka dia akan memasuki masa krisis mendadak. Ya kalau udah krisis mendadak, letupan besar kita sebut dengan bom. Kalau itu datang dengan waktu, itu bom waktu. Berarti memerlukan transisi. Itu menggunakan data, tidak nakut-nakuti. Nah, itu menyiapkan ini menurut perkiraan saya minus 30 tahun sebelumnya itu sudah disiapkan jalan-jalan transisi ya. Maka ilmuwan itu harus menyadari keseluruhan, pemimpin yang paling utama juga. 1000 ilmuwan yang sadar, tidak satupun pemimpin yang sadar nggak ada gunanya. Nggak bisa diimplementasikan. Satu pemimpin yang sadar, tanpa ilmuwan yang sadar dia bisa menggerakkan ilmuwan. Oh gitu ya. Nah, ya saya berharap ini ya dalam podcast ini ya saya menyampaikan ke kawan-kawan semua, pemimpin semua, ya kami juga sedang mencarikan jalan keluar, tidak hanya berbicara kan ya. Tapi tanpa menyampaikan sebuah krisis apa, data apa ke depan, prediksi bagaimana, ya nggak ada artinya ilmuwan yang sadar kalau pemimpinnya nggak tahu. Iya, itu penting itu ya. Nah, ya saya ambil satu, saya pernah ketemu salah seorang profesor
di Korea. Waktu itu ketemu makan malam beliau udah mau pensiun. Ya terkadang saya nanyanya agak aneh-aneh waktu itu. Saya tanya, ya secara maaf saya bilang kan, saya nanyanya agak to the point, mungkin tidak sopan saya bilang kan. Apa katanya? Waktu itu bahasa Inggris dia oke kan. Dari semua pemimpin yang Anda alami selama Korea Selatan ada, siapa yang fenomenal di dalam menyiapkan rakyatnya kan? Dia bilang secara dominan nggak ada yang fenomenal kan, 50-50 lah kan. Tapi saya ingat salah seorang yang kami dia ada miskin saat itu adalah Park Chung Hee gitu. Kenapa? Tahun berapa tuh? Tahun berapa? 60-an. 60-an. Kami lebih miskin dari kalian. Lebih miskin dari kalian katanya kan. Terus Park Chung Hee itu mengumpulkan kami semua ilmuwan. Saya dulu hadir juga sebagai anak muda katanya. Apa kata beliau, saya bilang kan, lihat kita nggak punya apa-apa. Tapi kita pingin Korea itu menyiapkan generasi yang bisa makan, yang bisa tidak dilecehkan oleh dunia. Kita miskin sekarang. Nah, proposal bilang ke saya, ya saat itu kami miskin dari kalian tahun 60-an gitu. Kami miskin dari Indonesia. Kalian punya minyak, kami nggak punya gitu. Nah, waktu itu Presiden Park Chung Hee menyatakan, ayo kalian bergerak, siapkan Korea masa depan. Saya akan mendorong memimpin kalian untuk menjadi Korea memiliki kehidupannya lebih baik. Nah, itu menggerakkan. Itu salah satu faktor kepemimpinan itu dominan daripada faktor keilmuan. Oh gitu ya. Nah, keilmuan itu dia dia sadar tapi dia terbatas. Itu aja kira-kira. Terima kasih Pak. Kita tutup aja ini podcast kita. Terima kasih banyak atas sharingnya, ilmunya. Makasih sama-sama bisa nyampaikan sharing lah.